Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program acara Kata Mutiara bersama saya Muhammad Denny dan di samping saya Habib Ahmad Mutaba. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang Denny. Sehat Bang Denny. Jadi kemarin kita udah ngebahas tentang kata mutiara dari Imam Al-Haddad, yaitu bagaimana bisa sih seorang mukmin itu dia ridho kepada makhluknya sedangkan Allah murka kepadanya. Itu mencari keridhaan makhluk. Betul. Nah, sekarang nih kita apa nih bahas apa nih? Nah, sekarang hikmah yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, kelima sekarang. Hikmah yang kelima. Hikmah yang kelima Bang Denny. Hikmah yang kelima ini sekarang hubungannya bukan masalah antara hamba dan Allah Ta'ala. Nah, ini perihal antara hamba sesama. Tenang, antara hamba sesama. Di sini ada dua tema sebenarnya sih. Pertama perihal adat. Apa adat? Kebiasaan. Oke. Yang kedua perihal keharmonisan antara antara dua yang bersaudara. Hubungan gitu, hubungan persaudaraan. Keharmonisan dalam hubungan persaudaraan. Tafadhol, antum baca dulu deh. Waqala, na'am. Waqala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. Lam adatu ija rasakhat nasakhat. Na'am. La tadumu ma'al kulfatil ulfah. Nah, oke, bismillah. Gal al-'adatu idza rasakhat nasakhat. Ini yang pertama. Artinya apa? Al-'adah. Kebiasaan itu idza bila mana rasakhat, dia sudah menetap. Kebiasaan bila mana sudah menetap, sudah jadi kebiasaan, maka nasakhat, maka dia akan menghapus. Ini dalam Bang Denny. Hal wajib. Maksudnya apaan? Kebiasaan bila mana menetap, maka dia bisa akan menghapus. Oh, keren. Al-'adah, kebiasaan yang dijadikan rutinitas sehingga menjadi perkara yang sudah menetap. Menjadi adat istiadat. Itu bisa berdampak negatif bila mana sudah menjadi adat istiadat. Karena itu powernya kuat banget. Dia bisa menghapus apa aja. Bahkan dia bisa menghapus syariat. Dia bisa menghapus hukum. Orang nggak mandang hukum lagi. Mandangnya apa akhirnya? Mandangnya kebiasaan, adat istiadat. Kapan? Bila mana itu sudah menetap menjadi adat istiadat. Memang. Oke. Makanya kalau mau merubah, rubahlah sebelum itu menjadi adat istiadat. Kalau perkara sudah menjadi adat istiadat, powernya kuat banget. Susah kita untuk merubah adat istiadat, ya enggak? Makanya dibilang gini, ketika engkau masuk ke suatu kelompok, entah masuk kampung lah, masuk desa lah, hati-hati, jangan engkau negosiasi masalah adat istiadat mereka, langsung, di-cut ente langsung, ya enggak? Harus menghormati adat istiadat. Makanya adat istiadat kalau sudah menetap, maka dia bisa menghapus apapun yang sebelumnya. Maka nggak heran kalau seandainya kita lihat perihal ini dalam syariat nggak boleh nih, tapi kok tetap dilakuin. Apa alasannya? Sudah adat. Nah, kayak gitu kan, sudah adat. Kok sudah adat? Cowok sama cewek nikah contohnya, berduaan sama sampingan, satu kerudung. Satu kerudung tuh. Iya. Padahal belum ajak gobul tuh, belum nikah. Udah gimana ceritanya nih? Udah satuin aja, udah sampingan lagi, satu kerudungan lagi. Aduh. Ya kan jelas banget. Nah, itu berapa kali ditegur? Sering. Yang hadir di acara itu kadang-kadang ada ulama-ulama, kadang-kadang. Ini gimana ceritanya ya? Kok berduaan, sampingan, pada hari ini belum ijab gobul. Mending kalau udah ijab gobul deh. Nah, nikah siri atau gimana ceritanya? Ini belum ijab gobul nih, kok berduaan. Dijawab apaan? Ini sudah adat di sini. Nah, salahnya berarti gimana? Inti sih jadiin adat. Inti sih yang menjadikan dia adat sehingga dia menetap. Ketika adat sudah menetap, sudah dia bakal bisa menghapus apapun, walaupun hukum syariat. Orang bakal pegang teguh dengan adat istiadat ini. Nah, makanya jangan dijadikan itu adat. Bisa yang dirubah. Yang ajib lagi, yang lebih ahsan lagi, jadikanlah adat istiadat sesuai syariat. Kalau mau jadikan adat istiadat, ya kan?
Lihat dulu apa namanya pola pandangan syariatnya gimana. Oh boleh boleh, tafadhol silahkan jadikan adat. Makanya kalau di kota Tarim di kota Hadramut, dia bilang begini, semua adat istiadatnya orang Tarim itu semuanya ada dalil daripada Al-Qur'an ataupun hadis. Itu adat istiadat mereka. Makanya ajib loh. Ada dasarnya semuanya. Bukan ada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ibu. Kalau seandainya aku mau mengarang kitab masalah adat istiadat orang Tarim, maka aku akan bisa mendatangkan semua adat dari itu dengan dalil-dalilnya dari Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Nah, itu ajib. Nah, makanya kalau mau menjadikan adat, jadikanlah dengan pola seperti itu. Jangan sampai kita menetapkan suatu kebiasaan sehingga dia menjadi adat, sedangkan itu bertentangan dengan perkara yang lain, syariat atau yang lain kan. Kenapa? Karena ini nih sebabnya. Al-adatu idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan itu bila mana sudah menjadi adat istiadat tetap, maka powernya kuat. Bisa-bisa dia menghapus apapun yang selainnya. Itu. Ini yang pertama Bang Deni. Oke. Yang kedua, la tadumu ma'al kulfati ulfatun. La tidaklah tadumu berkesinambungan. Ma'al kulfati bersama al-kulfah paksaan. Ulfatun ini jadi fa'il tadumu, keharmonisan. Keharmonisan tidak akan berkesinambungan bila mana ada faktor pemaksaan di situ. Ini lagi ceritanya. Maksudnya apa? Oke, jadi gini. Ini hubungan antara teman nih. Si A sama si B, teman dekat gitu, harmonis. Biasanya mereka harmonis karena emang nggak ada paksa-paksaan. Artinya seadanya. Aneh ade ya sudah ade, aneh nggak ade ya sudah nggak ade. Artinya nggak ada maksa-maksain, nggak ada paksa-paksaan lah. Kalau seandainya mereka berteman, berusaha sebisa mungkin untuk memuliakan temannya gitu, dia nggak punya harta akhirnya dia ngutang kesono sini, oh berarti nggak lama lagi mereka akan bisa. Nggak berkesinambungan, nggak lama hubungan persaudaraan bila mana ada pemaksaan di dalam hubungan itu. Paksaan apa aja? Bukan paksa untuk cinta, enggak. Pemaksaan dalam memuliakan. Pemaksaan, oke, gini. Ente punya teman dekat. Tiap hari datang ke rumah terus. Tiap datang ke rumah, ente berusaha untuk nyajiin makanan yang enak terus. Lama-kelamaan bakal suka enggak ente? Tapi teman dekat ini. Teman dekat, anda cinta sama dia, tapi dia ke rumah, nanti harus nyediain makanan yang wah gitu. Akan datang suatu hari, ente bakal kesel sama dia, bosen sama dia. Kenapa? Karena itu tadi, karena ada paksa-paksaan. Yang paling nikmat apa namanya? Seadanya. Mau ke rumah, ala wasalan, tapi seadanya. Kalau kopi, ngopi toh. Air putih toh. Yang penting bukan masalah makan-makan, yang penting kita bersama. Dengan apa adanya. Nah, kayak gitu hubungan yang biasanya terus lama. Apa adanya. Apa adanya. Nah, ditutupin gitu biasa gitu. Apaan? Sekarang nih. Apaan tuh? Banyak yang ditutupin. Banyak ditutupin. Nah, aduh bener. Aduh, muskilat nih. Enak nih kan. Ya udahlah. Nah, itu sama tuh, masalah gengsian itu masuk dalam kategori kulfah juga, suatu pemaksaan. Gengsi nih, ntar gini aja deh, ntar gini aja deh. Selagi ada kalimat nggak enak, itu nggak lama lagi itu hubungan akan terpisah antara dua bersaudara itu. Tapi biasanya kan nggak enak biasanya dari kedua belah pihak, nggak ada paksaan biasanya. Biasanya dari gimana itu? Misalnya dari kita yang biasa yang ada paksaan untuk bisa memuliakan teman gitu kan. Itu kan kayak gitu berarti nggak harmonis tuh. Betul. Itu nggak akan datang suatu hari nanti dia bakal nggak harmonis. Walaupun sekarang harmonis ceritanya, sekarang harmonis nih. Wah ini nggak nanti, ayo kita beli nih. Kayak gitu terus. Wah bakal nggak harmonis nanti. Makanya mendingan dari sekarang. Apa adanya. Betul. Dan itu lebih nikmat, ya enggak? Dan lebih memanjangkan hubungan, keharmonisan, dan nggak ada paksaan sama, nggak ada beban, nggak ada beban. Dia datang ke rumah, kita kemana, nggak ada beban sama sekali. Ketika ada paksaan, ketika ada nggak enak, gengsian, itu suatu beban. Mungkin sekarang ringan nih, besok nambah, lama-lama jadi berat itu. Gitu. Kan kita memaksakan diri. Nah,
lihat wah lah WC. biasanya kan gitu ya, biasanya Masya Allah tuh. lama gitu kan baru ketemu kan nih kayak Iya. beda nih kan. Allahu Akbar. Nah, biasanya keluar lah tuh gengsi Allah. nah, kayak gitu berarti Beb, yang harus dihindarin Beb. Harus dihindarin. Oke, kalau sekali 2 kali it's okay lah. Iya. Nah, it's okay. Tapi kalau terus-terusan, nah itu yang bahaya. Mending udah sekali 2 kali sudah mulai ada kayak agak berat dikit. Oke, sekarang langsung udah seadanya. Gitu. Jadi kalau kayak gitu nanti malah ngejauh gitu mana Beb? Enggak. Justru teman pas lihat ente apa adanya. Nah, kalau seandainya dia teman sejati. Kalau seandainya dia teman yang tidak mau memanfaatkan. Dia ngejauh berarti niatnya nggak ikhlas tuh temenan untuk memanfaatkan. Ketika dia tidak menerima manfaat itu darimu, dari kita, bakal dia menjauh. Nah, berarti ada unsur itu. Entah itu unsur duniawi lah, entah itu unsur apa lah. Nah, tapi kalau ikhlas persaudaraannya lillahi ta'ala, ukhuwahnya lillahi ta'ala, dia nggak mengharapkan perkara itu semua. Tapi biasanya kalau misalnya kita nih berhubungan atau berteman itu biasanya apa ada niat-niat khusus gitu, maksudnya apa kita saling mengambil manfaat atau faedah atau gimana gitu. Oke, ini masalah ukhuwah Bang Deni panjang sebenarnya masalah ukhuwah ini. Ukhuwah itu perihal yang ajib dan nikmat sebenarnya, menjalin persaudaraan. Ada seorang bab salihin pas dia melihat di surga, dalam mimpinya dilihat pintu kosong. Pintu apaan ini? Ada babul ukhuwah fillah, pintu persaudaraan. Emang jarang, itu pintu besar untuk masuk surga. Tapi jarang orang bisa masuk surga lewat pintu itu, karena berat di situ. Yang paling minimal di sini pas kita bersaudara, pas kita kenalan sama orang, dia apaan nih? Jangan niat, wah dia ini punya gini, wah dia ini linknya banyak. Gak usah ngurusin link, link ya, hubungan, gak usah ngurusin maslahat duniawi, enggak. Anda kenal sama ente, biar apa? Ente sekarang lihat muka Anda lihat muka ente. Nanti dari kiamat kalau seandainya Anda selamat dari Jabalatul Mustaqim, Anda nolong ente. Ente kalau selamat wajib ente nolong Anda. Ini menjadi asas utama dalam persaudaraan. Itu semestinya itu. Udah banyak dilupain nih kayak gini. Loh iya, semestinya gitu. Kalau nggak gitu, ngapain kita kenalan? Gak usah kenalan. Biasanya kenalan kan ada maunya biasanya. Nah, itu dia bahaya tuh. Aduh. Ini yang pertama itulah niat yang ini titik utama dalam persaudaraan, dalam pertemanan. Habis itu banyak lagi niat-niat yang bagus, segala macam, saling membantu dalam kebaikan. Wa ala kulli hal, itulah yang kita harapkan. Ada ajib. Loh, ya, setiap pertemanan di dunia tanpa landasan itu akan menghasilkan permusuhan di hari kiamat nanti. Al-akhilla ba'dun ba'dun aduun illal muttaqun kan di Al-Qur'an ada. Semua teman-teman akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang saling bertakwa. Nah, itu tadi temannya atas landasan takwa. Tetap. Baik, Masya Allah, Hayakumullah. Atas waktunya lagi, Masya Allah tuh. Atas kajian lagi nih. Indah banget. Tadi antum udah jelasin tiap kata per kata dari Imam Haddad dan juga tadi antum banyak kasih histori cerita. Tambah kita takjub lagi dengan untayan kata Mutiara yang Haddad. Masya Allah, amin. Baik, bagi pemirsa makasih banyak telah menonton acara ini, program acara Kata Mutiara. Saya Muhammad Deni pamit dan Habib Ahmad Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.